Lalu ada acara inti kita, yakni kajian yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Muhammad Syifa'ul Hisan dengan tema atau judul Menapak Jalan Hijrah Menuju Ramadan Kafah. Lalu nanti setelah materi akan ada sesi tanya jawab, lalu ada sesi dokumentasi, selanjutnya ada doa, dan yang terakhir ada sesi penutup. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kita, marilah kita buka acara kita pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lakukan saat ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Untuk acara yang kedua, yakni ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan langsung oleh rekan kita, yaitu Afan. Mungkin kepada Afan, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru la tughni 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzabu biayatina fa'akhadhahumullahu bidhunubihim wallahu syadidul iqab. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آيات في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Afan atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga kita semua sama-sama mendapatkan pahala dan juga kebaikan. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita, di sini kita akan langsung mendengarkan kajian materi kita dengan tema lebih 1 minggu lagi ya teman-teman, kita akan memasuki bulan Ramadan. Nah, mungkin sebelum kita ke pembacaan materi, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri kita. Mohon maaf panitia, mungkin bisa diperbesar ya. Baik, jadi untuk pemateri kita, pada sore hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Syifa'ul Hisan. Beliau Winhas. Untuk pendidikan formalnya, beliau menempuh S1 Ekonomi Islam di STAIN Jember.
Untuk S2-nya ada Hukum Bisnis Syariah di UIN Sunan Kalijaga. Untuk pendidikan non-formalnya ada Pondok Pesantren Darus Soleh Jember dan juga Pondok Pesantren Al-Bidayah. Beliau beralamat di Karangrejo, Kecamatan Silok, Kabupaten Jember. Untuk tempat tanggal lahir beliau yakni di Jember 17 Agustus tahun 1990. Baik, mungkin itu yang bisa saya bacakan terkait CV dari beliau. Sebelum kita ke materi, saya persilakan teman-teman untuk bisa menyiapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Nanti karena setelah sesi materi akan mana Ustadz, apakah sudah siap untuk menyampaikan materinya? Oke, sudah siap. Iya. Screen-nya sudah disiapin ya? Screen sudah disiapin. Ya. Oke. Iya, Ustadz, sudah. Ya, jadi untuk penyampaian materinya nanti ada 60 menit. Mungkin langsung saja kepada Ustadz Muhammad Syifa'ul Ihsan, saya persilahkan. Oke, terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan oleh moderator pada saya. Saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita oleh Allah masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang, masih diberikan kesempatan sehingga kita pada sore hari ini dapat berkumpul, belajar bersama dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah senantiasa selalu menjaga kita, melindungi kita dari segala macam mara bahaya, dari segala macam penyakit, dan semoga kita semuanya, keluarga kita, orang tua kita yang ada di rumah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW yang selalu kita harapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Oke, langsung saja di pertemuan sore hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi, untuk sharing dengan teman-teman semuanya yang kebetulan oleh panitia saya dimintai tolong untuk menyampaikan salah satu materi dengan tema menapak jalan hijrah menuju Ramadan Kafah ya. Materi sudah saya siapin, ini bisa sambil disimak dan bisa didengarkan juga suara saya. Oke, dilanjut. Di next, oke. Oke, ini karena ada kata hijrah dan kata Ramadan Kafah, maka tidak lengkap apabila saya tidak menjelaskan juga apa sih hijrah itu. Bukan hanya sebatas pindah saja, tetapi paling tidak juga ada maksud di balik kata-kata hijrah itu. Oke. Hijrah itu kalau secara etimologi itu memang artinya meninggalkan. Kalau dalam bahasa Arabnya lafadznya at-tarku. Taraka yatsruku tarkan at-tarku yang artinya meninggalkan. Ada juga hijrah diartikan sebagai berpaling dari satu objek kepada objek yang lain atau satu benda kepada benda yang lain. Al-i'rad, a'rada yu'ridu i'radan, berpaling. Dan bisa juga diartikan al-qat'u, qata'a yaqta'u qat'an. Al-qat'u itu artinya memutus. Ini secara etimologi atau secara bahasa. Pokoknya kalau ditanya misalnya kalau hijrah itu secara bahasa itu apa artinya, itu bisa artinya meninggalkan, bisa artinya berpaling dari segala sesuatu, dan juga bisa diartikan dengan memutus. Namun hijrah ditinjau dari sisi terminologi atau secara istilah itu berarti meninggalkan segala sesuatu atas dasar untuk mendekatkan diri atau taqarrub ilallah. Sederhananya begitu. Pokoknya meninggalkan sesuatu itu dalam rangka ingin lebih dekat dengan Allah, itu sudah atas nama hijrah. Kita dulunya guru, kemudian bagaimana
kita meningkatkan kualitas diri, kita berupaya untuk terus mengevaluasi, berupaya untuk terus meningkatkan ibadah kita agar supaya lebih dekat dengan Allah, itu sudah atas nama hijrah ya. Meskipun hijrah yang paling kita sering kali dengar mungkin ya kisah dari Rasulullah bersama para sahabat, hijrah dari Makkah menuju ke Madinah. Kemudian kalau dikembangkan lagi ya, hijrah sebenarnya ada dua makna ya, ada dua jenis. Yang pertama hijrah secara fisik, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Pindah tempat tinggal itu hijrah. Awalnya dari Jember pindah ke Lumajang, pindah ke Situbondo dan seterusnya, itu berarti atas nama hijrah juga. Tetapi hijrah ini secara fisik saja. Namun yang paling substansial yang sebenarnya ini menjadi semangat yang ingin diharapkan dari setiap umat Islam, itu adalah hijrah dari aspek spiritualitas, dari hijrah jiwanya ya. Bukan hanya tempatnya pindah, tetapi bagaimana spiritual ya, kejiwaan itu juga hijrah. Yang awalnya mungkin kebiasaannya buruk bisa menjadi lebih baik. Yang awalnya misalnya kita termasuk orang yang malas beribadah, kita bisa lebih semangat lagi, kita bisa lebih optimal lagi dalam melaksanakan ibadah. Dan kata-kata hijrah ini juga sebenarnya sudah disinggung oleh Rasulullah ya di dalam hadisnya. Ini ada beberapa yang sudah saya kutipkan, meskipun sebenarnya banyak ya. Tapi ini cukup dua ini sudah cukup mewakili lah ya. Dikatakan oleh salah seorang sahabat ya, dari Amir, qala, Amir itu pernah bercerita ya, sami'tu Abdallahi ibni Umar. Saya pernah mendengar Abdullah bin Amr yaqulu, itu pernah bercerita, pernah menyampaikan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al muslimu ialah, maksudnya adalah orang muslim, ialah man salimal muslimuna, ialah orang yang semua orang Islam itu bisa selamat darinya, min lisani, dari lisannya ya, dari kejahatan lidahnya, au wayadihi, dan juga tangannya atau perbuatannya. Maksudnya itu adalah seorang muslim itu adalah orang yang sekelilingnya ya, kawannya, saudaranya, keluarganya itu selalu aman berada di sampingnya. Bukan justru tertekan, bukan justru terancam dengan adanya kita di tengah-tengah mereka. Ini muslim yang sebenarnya itu ya, bukan hanya sebatas hanya di KTP tertera muslim, itu bukan hanya itu ya, tetapi paling tidak orang-orang yang ada di sekeliling kita, saudara kita, tetangga kita, teman kita, lebih-lebih keluarga, orang tua kita, itu merasa nyaman, merasa aman berada di sekeliling kita, berada di dekat kita. Bukan justru mereka terancam baik karena ucapan atau lidah kita atau karena tangan kita. Tangan artinya ya perbuatan kita ya. Kita misalnya berbicara sembarangan sama orang, kita kadangkala seringkali misalnya berkata-kata kasar sama orang, atau bahkan mungkin berbuat sesuatu yang sebenarnya orang lain itu sangat sekali terganggu, sangat sekali nggak nyaman dengan perbuatan itu. Dan yang penting untuk kemudian di garis bawahi ya, stressingnya adalah kata-kata man hajara ma nahallahu anhu wal muhajir itu adalah orang yang berhijrah. Dari hajara yuhajiru muhajaratan wa hijaron fahuwa muhajirun. Ini kalau yang belajar tasrif, belajar gramatika bahasa Arab, tentu ngerti al muhajir itu adalah orang yang berhijrah. Siapa sih orang yang berhijrah itu? Katanya Nabi, wal muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu. Orang yang berhijrah atau yang kemudian disebut sebagai muhajir, apa saja yang telah dilarang oleh Allah. Itu sederhana seperti itu ya. Rasulullah memberikan uraian tentang siapa sih itu orang yang meninggalkan hal-hal yang sebenarnya sudah dilarang oleh Allah. Kalau kita misalnya masih kebiasaan melakukan hal-hal yang dilarang oleh meninggalkan itu, maka sebenarnya itu sudah atas nama kita melakukan hijrah.
Lalu kemudian dikuatkan juga dengan hadis yang kedua ya. Di situ disampaikan nanti mohon maaf kalau suara saya atau mungkin terputus-putus ya, atau layarnya nggak muncul, nanti bisa diingatkan saja ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Di situ dijelaskan di hadis yang kedua, sami'tu Umar ibn al-Khattabi. Saya pernah mendengar Ibnu al-Khattab. Jadi ada seorang sahabat yang kemudian pernah mendengar Umar bin Khattab itu yaqulu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, katanya Umar bin Khattab ya, Sayyidina Umar bin Khattab, Rasulullah itu pernah berkata, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini sangat terkenal ya. Saya kira teman-teman semuanya sudah sering kali mendengar hadis itu ya. Innamal a'malu binniyati. Segala perbuatan, segala amal itu tergantung kepada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi apapun itu semuanya bergantung pada niat. Nah, ini ada penjelasan hijrah juga setelahnya. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya hijrah itu ya karena memang semata-mata mengikuti perintah Allah dan Rasul. Ya maka mereka juga hijrahnya juga atas nama Allah dan Rasul. Dia dapat pahala, dia juga akan dapat surga dan seterusnya ya. Reward ataupun janji-janji yang telah Allah berikan lah ya. Masuk surga ya, diringankan siksanya dan seterusnya misalnya. Lalu kemudian wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, yang artinya namun barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia, jadi dia itu hijrah semata-mata ingin lebih populer, dikenal sebagai orang yang lebih soleh atau solihah, dikenal orang yang menjadi idola kaum muda ya, itu semuanya adalah bisa dilakukan oleh orang-orang sekarang misalnya. Inginnya bisa dikenal lebih soleh, inginnya dikenal atau di-image-kan oleh orang lain itu sebagai orang yang baik, maka dia melakukan hijrah itu berarti dia sebenarnya ya dapatnya hanya itu saja gitu. Intinya yang ingin disampaikan oleh hadis dari Rasulullah itu begitu. Jadi tergantung lagi-lagi niat kita itu hijrah itu dalam rangka apa. Bukan hanya sebatas niat hijrah itu adalah kita ganti casing saja ya, atau kita fisiknya saja yang kemudian kita lebih perindah ya, tetapi bukan hanya itu, tapi bagaimana substansi yang kemudian sebenarnya kita ingin capai ya, niatnya itu apa? Apakah niatnya karena Allah dan Rasul atau semata-mata ingin urusan duniawi, biar dikenal lebih soleh misalnya sama manusia, biar dikenal lebih alim, biar dikenal lebih mulia di sisi manusia, lagi-lagi pokoknya standarnya niat itu. Kalau niatnya betul-betul tulus, betul-betul dia itu tidak sama sekali berharap apresiasi, berharap pujian ya dari manusia, maka dia akan mendapatkan apa yang sudah Allah janjikan. Tapi kalau misalnya dia itu berhijrah itu karena memang atas keinginan urusan duniawi, atau mungkin karena ini dibahasakan kalau di dalam hadis itu karena wanita yang ingin dinikahi ya, hanya sebatas itu saja tanpa ada niatan lillahi walir rasul, ya maka dia hanya dapat itu gitu. Oke, untuk penjelasan lebih lanjut nanti di slide berikutnya. Oke, di next dulu. Admin bisa di next dulu screen-nya. Oke, nah ini saya gambarkan casing ya. Jadi hijrah itu bukan hanya sebatas mengganti tampilan ya. Yang awalnya tampilan hanya kemana-mana pakai kaos oblong, lalu pakai kemeja, pakai gamis, bukan hanya itu saja, itu sudah bagus gitu. Tetapi tidak cukup hanya kemudian kita mengatasnamakan hijrah lantas hanya berpatokan pada fisik yang terlihat oleh mata orang lain misalnya. Nah, ini misalnya casingnya iPhone, tapi mesinnya Evercost, mesinnya mesin-mesin
HP-HP yang gampang sekali rusak ya, dan seterusnya ya. Ini tidak cukup hanya itu. Makanya hijrah itu bukan hanya bagian luarnya saja ya. Casingnya diganti biar kelihatan mewah, biar kelihatan bagus ya, kelihatan mahal. Itu diganti casingnya, tetapi RAM-nya masih RAM yang lama ya, RAM-nya RAM 1, kemudian ya prosesornya juga prosesor yang rendah ya. Meskipun casingnya diubah pun ya sebenarnya nggak ngaruh ya, padahal substansi yang ingin didapatkan dari HP, dari Android itu kan kecanggihannya ya. Ada banyak fiturnya, support dengan aplikasi A, B, C dan seterusnya. Bukan hanya puas dengan keberadaan casing yang itu sebenarnya hanya tampilan luarnya saja. Dan ini sudah diingatkan ya sebenarnya oleh Allah yarham ya, Gus Dur ya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau pernah menyampaikan sebuah statement, Islam itu datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita, yaitu Indonesia, NKRI ini menjadi Arab semuanya ya. Sehingga istilah-istilah semuanya harus menggunakan Arab ya. Dari awalnya sampean jadi antum, dari awalnya setulur jadi akhi, dari awalnya aku jadi ana, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu kan sebenarnya hanya casing saja gitu. Tapi bagaimana ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya lebih substansial itu yang harusnya kemudian dipertahankan, harusnya itu yang dilaksanakan, bukan hanya sebatas tradisi, sebatas casing luar yang sebenarnya tidak terlalu signifikan fungsinya. Ya meskipun itu sudah bagus, tetapi tidak cukup hanya itu. Yang paling penting bagaimana substansinya itu kita bisa dapat. Oke, lanjut dulu. Di next dulu, di slide berikutnya. Oke, dalam konteks era sekarang, makna hijrah itu sudah saya katakan jadi dua ya. Kalau zaman dulu belum adanya internet, belum adanya digital ya, itu ya hijrah ya dunia nyata ya. Tetapi hijrah sekarang itu dunia nyata dan dunia maya. Makanya di sini saya bahas keduanya. Bagaimana hijrah dari dunia nyata dan juga bagaimana hijrah dari dunia maya. Tidak cukup kita hanya hijrahnya dari dunia nyata, tapi dunia maya kita masih saja belum hijrah, masih saja kebiasaan-kebiasaan buruk itu kita masih lakukan. Oke, yang pertama hijrah berangkat dari diri kita pribadi. Gitu. Bagaimana diri kita itu hijrah dari awalnya yang kurang baik menjadi baik. Yang jelas pertama tidak berhenti belajar. Jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti membaca, jangan pernah berhenti terus melakukan penelitian dan sebagainya. Ini adalah salah satu yang kemudian penting untuk kemudian kita pertahankan ya. Dekat dengan agama, bagaimana kehidupan kita itu penuh dengan apa yang sudah diperintahkan oleh agama. Misalnya di dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Mujadalah, Allah itu berfirman, ini sudah terkenal sekali, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Jadi Allah itu akan mengangkat orang-orang yang orang-orang yang beriman. Jadi beriman walladhina utul ilma, dan juga orang-orang yang menuntut ilmu. Orang-orang yang beriman dan menuntut ilmu. Ini penting saya sampaikan bahwa khawatir kita itu terlena dengan ilmu, tetapi kita lupa dengan masalah keimanan. Jadi Allah itu di dalam surat Al-Mujadalah menyebutkan iman dan ilmu. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan ini ya. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan, maka jangan kemudian kita pisahkan. Iman dan ilmu itu satu paket. Kalau kita hanya kemudian mengedepankan ilmu saja tanpa juga mempertahankan, tanpa juga menguatkan iman kita, itu bisa berbahaya. Makanya ada banyak orang yang kemudian melakukan kejahatan, melakukan pelanggaran, melakukan kebohongan publik, melakukan kecurangan, karena dia pinter, karena dia berilmu saja. Orang-orang pinter, orang-orang yang jadi anggota pejabat pemerintahan yang sekarang mungkin tertangkap ya, itu adalah orang-orang pintar semuanya, orang-orang yang berilmu saja. Tetapi berilmu itu tidaklah cukup tanpa disertai dengan keimanan. Maka iman itu yang kemudian akan menjadi pengendali.
Nah, disebutkan di dalam Al-Qur'an tadi iman dulu baru berilmu. Tidak cukup hanya ilmu saja lalu lepas dengan kontrol iman. Makanya Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang menuntut ilmu dengan beberapa derajat. Jadi darajatin, kalau yang belajar bahasa Arab itu ngerti bahwa itu jamak. Jamak itu berarti beberapa derajat. Kita akan mulia, kita akan mendapatkan tempat yang cukup dihargai sama orang dan seterusnya. Lalu kemudian tingkatkan kualitas diri ya, baik dari sisi moralitas maupun dari sisi intelektualitas. Moralitasnya dari awalnya berkatanya kasar, awalnya akhlaknya kurang baik, kurang sopan, kemudian misalnya berkata sembarangan kepada orang. Nah, itu bagaimana caranya untuk kita minimalisir atau bisa kita lihat, kita turunkan, hilangkan semuanya, lalu kemudian bisa beranjak menjadi lebih baik lagi ya. Moralitasnya jadi orang jujur. Dulu masih berbohong, nah itu berarti harus ditanggalkan, harus dilepaskan dari diri kita. Menjadi orang jujur itu di era saat ini sangat luar biasa mahalnya, sangat berharga. Bohongan, hoax dan lain sebagainya itu sudah menjamur di mana-mana ya. Makanya kita pertahankan untuk berkomitmen bahwa kita harus menjadi orang jujur. Tidak apa-apa masalah intelektualitas kemudian kita itu rendah, namanya juga intelektualitas atau kecerdasan setiap orang itu kan memang berbeda-beda. Tetapi dari aspek moralitas itu semua orang itu berkesempatan memiliki kesempatan yang sama. Tidak ada istilahnya jujur itu kemudian harus dilekatkan dengan suatu bakat. Saya bisa jujur, saya nggak bisa kalau harus jujur. Kenapa? Saya nggak bakat. Gitu, nggak ada ya. Tapi kalau dari sisi kemampuan ya, memahami materi ya, misalnya kuliah atau belajar itu ada yang diajari sama gurunya, sama dosennya, sekali diajar langsung paham, itu ada yang juga diajari berkali-kali juga nggak paham-paham, itu juga ada gitu. Makanya tingkat intelektualitas dari setiap orang itu sebenarnya semuanya sama-sama punya kemampuan. Tidak ada istilahnya orang itu yang satu bakat jujur, yang satu tidak. Sebenarnya itu yang menjadi persoalan adalah antara mau dan tidak, itu saja. Jujur ya, kemudian rendah hati dan seterusnya, itu yang nanti juga akan kita bahas ya di bagian berikutnya. Itu semuanya harus dipertahankan, harus dilakukan oleh setiap diri kita. Kemudian percaya diri ya, intelektualitas ya sudah ya, belajar yang sungguh-sungguh, belum di-neck dulu. Oke, masih tetap intelektualitas itu harus kita juga terus kita tingkatkan, belajar dan belajar tidak pernah henti ya. Kapan berhentinya kita belajar, kapan kita berhentinya mencari ilmu, ya sampai kita meninggal gitu. Jadi thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin ya, minal mahdi ilal lahdi ya. Jadi dari kita ngerti mungkin baca tulis dan seterusnya sampai kita meninggal. Tidak ada istilahnya kemudian kita ada masa pensiun belajar, tidak ada ya. Belajar sampai tua pun kita harus belajar ya. Tidak ada kata berhenti, itu tidak boleh gitu. Kemudian percaya diri ya, percaya diri bahwa kita bisa gitu. Yang awalnya misalnya ini hijrah ya, dari awalnya minder menjadi seorang pribadi yang cukup percaya diri. Jangan kemudian merasa bahwa diri kita itu berada di bawah orang lain, merasa bahwa diri kita itu tidak mampu, merasa diri kita itu bahwa kita itu tidak bakat dan seterusnya, tidak ya. Semuanya berkesempatan dan memiliki peluang yang sama ya. Tinggal orang itu mau mencoba atau tidak. Jangan kemudian menganggap diri kita nggak bisa, menganggap diri kita itu sulit, sehingga apapun yang kemudian kita kerjakan itu akhirnya selalu akan kita rasakan sulit. Inilah yang sebenarnya oleh Allah di dalam hadis qudsi itu pernah disinggung ya. Ini cukup familiar ya. Ana inda dzanni abdi bi. Saya tergantung persepsi hamba saya terhadap saya gitu. Bagaimana persepsi hambanya? Bagaimana persepsi kita selaku hamba Allah itu dengan diri kita? Apakah diri kita termasuk pribadi yang gampang putus asa,
pribadi yang gampang menilai diri kita itu bodoh, gampang menilai diri kita itu nggak bakal bisa. Nah, kalau itu yang kemudian muncul dalam benak kita, ya, apalagi terekam oleh alam bawah sadar kita, maka yang akan kita temukan itu adalah sesuai dengan apa yang sudah kita bayangkan. Ketika kita membayangkan atau kita sudah mensugesti, ya, istilahnya, mensugesti diri kita bahwa kita itu adalah orang yang bisa, orang yang mampu, maka insya Allah kemudahan itu akan kita dapatkan. Jangan pernah memvonis, yang jelas. Jangan pernah memvonis diri kita bahwa kita itu nggak bisa, kita itu bodoh, kita itu nggak bakat dan seterusnya. Jangan, karena itu semuanya akan menjadi doa lah, ya, menjadi doa bagi kita bahwa kita itu akan dikabulkan sesuai dengan apa yang kita persepsikan. Misalnya ngerjakan sesuatu, ada tugas dari dosen, kelihatannya itu sulit, akhirnya kita merasa bahwa ini kayaknya berat, ini ya, kayaknya sulit ini. Oke, betulan akan sulit gitu. Jadi Allah itu di samping sifat Rahman, Rahim, ya Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Bijaksana, Maha Mengetahui, Maha menerima taubat dan seterusnya itu, tapi ada satu kata lagi yang sebenarnya penting untuk kemudian kita pertahankan, ya, kita jadikan itu sebagai acuan bahwa Allah itu Maha Oke, ya. Allah itu Maha Oke. Dasarnya mana? Tadi yang saya katakan, ana inda dzanni abdi bi. Saya tergantung persepsi hamba saya terhadap saya, katanya Allah gitu. Allah itu Maha Oke. Kalau kamu punya kesimpulan berat, oke, berat gitu. Kalau kamu punya kesimpulan saya itu orang bodoh, oke, bodoh sungguhan gitu. Kalau kamu berkesimpulan terhadap diri kita sendiri, yaitu termasuk orang yang gagal, oke, gagal. Jadi semua itu kembali lagi kepada persepsi kita, apa yang kemudian kita sugesti dalam alam bawah sadar kita, itu semuanya akan terkabul. Jadi Allah itu Maha Oke. Allah itu akan mengabulkan sebagaimana yang diinginkan oleh hambanya gitu. Tapi kalau kita punya optimisme, kalau kita punya percaya diri, semangat, itu insya Allah akan ada saja jalan-jalan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Wah, ini saya bisa, ini pasti bisa ini, meskipun kelihatannya sebenarnya sulit, tapi kita yakin kita bisa. Oke, pasti bisa gitu. Jadi ada dua kata yang kemudian sebenarnya membedakan antara orang yang pesimis dan optimis. Ketika diberikan sesuatu tugas misalnya, ini bisa jawaban ini berbeda dari dua orang gitu. Atau bisa dijawab dengan dua perspektif gitu. Yang pertama adalah, wah ini bisa sih dikerjakan tapi kayaknya sulit gitu. Bisa sih tapi kayaknya sulit. Maka yang akan kemudian ditemukan dalam proses melaksanakan itu adalah kesulitan. Kenapa? Karena sudah ada rasa pesimis dari dia, ya. Bisa sih, tapi kayaknya sulit gitu. Ya itu akan menjadi sulit, betul. Tapi ada orang yang melihat segala sesuatu lebih optimis gitu. Ini kayaknya sulit, ya. Tapi pasti bisa ini. Ya. Jadi bisa sih tapi sulit. Ada satunya sulit sih tapi bisa, masih bisa dilakukan. Jadi dua pandangan itu tentu berdampak kepada hasil yang berbeda, ya. Kalau sudah kita memiliki kesimpulan bahwa ini bisa sih dilakukan, ya, tapi kayaknya sulit gitu. Bisa tapi kayak sulit. Ini berarti paham-paham yang pesimis itu, ya, akhirnya ya nggak dapat gitu. Akhirnya sesuatu yang sebenarnya kita ingin capai itu akhirnya tidak tercapai. Sebaliknya ada orang yang pandangannya itu lebih optimis, melihat sesuatu itu meskipun itu kelihatannya sulit ini, tapi bisa kok gitu. Nah, lagi-lagi kalau sudah kita punya persepsi yang baik-baik, ya, husnudzon sama Tuhan, bahwa Tuhan itu pasti akan memampukan kita, maka itu yang kemudian akan Allah kabulkan gitu. Jadi yang penting percaya diri, ya. Misalnya kita sebagai seorang mahasiswa ketika dihadapkan dengan berbagai macam tugas dari dosen, dari gurunya misalnya, tidak ada kata tidak mungkin, ya. Selama kita berusaha keras, insya Allah pasti akan ada cara ataupun bantuan dari Allah lah untuk kita. Selama kita sudah berusaha keras gitu. Ya meskipun kadangkala usaha itu tidak sesuai dengan obsesi kita, harapan kita, tapi selama kita sudah melakukan yang terbaik itu sudah ada nilai plus yang luar biasa itu dibandingkan mereka sejak awal sudah pesimis, sudah tidak percaya terhadap dirinya sendiri. Lalu kemudian syukuri dengan apa yang dimiliki. Jangan melihat sesuatu yang dimiliki oleh orang lain yang itu menjadi patokannya.
kita boleh agak sedikit iri ya, agak panas ya, melihat orang lain itu boleh hanya dari sisi dua hal gitu. La hasada illa fitnah, ini kita boleh hasud, kita boleh ya panas lah melihat orang lain itu dari sisi dua hal. Yang pertama ya misalnya ada orang yang misalnya diberikan harta, dan harta itu dibelanjakan, ditasarufkan ataupun digunakan untuk berjihad, untuk berdakwah dan seterusnya di jalan Allah, untuk bersedekah dan seterusnya. Kita itu iri kepada mereka, itu gak apa-apa gitu. Melihat orang lain senang berbagi, melihat orang lain senang membantu ya, nah itu kita tidak apa-apa, pengen seperti itu ya. Atau melihat orang lain berilmu lalu ilmunya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya positif boleh. Tetapi kalau hanya melihat materi yang itu hanya membuat kita tuh sulit untuk bersyukur, maka ya sebaiknya kita harus hijrah gitu. Sebaiknya harus kita tinggalkan itu. Syukuri dengan apa yang dimiliki ya. Pasang apa yang menjadi angka cukup kita ya. Cukup kita itu seberapa, nanti akan muncul rasa syukurnya. Kalau kemudian angka cukup kita itu tinggi ya, kita patok dengan tingkatan yang tinggi, maka rasa syukur itu tampaknya akan sulit untuk kita dapatkan. Misalnya kalau saya nggak bisa menjadi orang kaya ya sulit untuk bisa bersyukur. Nah, ini kekayaan itulah yang dijadikan sebagai patokan, maka itu agak berat buat kita ya. Kalau tingkatan kita kemudian kita turunkan standar cukupnya, yang penting misalnya kalau suatu saat kita sudah berkeluarga, sudah bisa mandiri ya, itu misalnya kita merasa bahwa yang penting untuk hari ini saya bisa makan sudah alhamdulillah, nah itu berarti akan muncul sekali rasa syukur ya. Nggak harus kemudian syukur itu punya A, syukur itu bisa dapat ini dan bisa mencapai ini dan seterusnya, yang tinggi-tinggi itu ya tidak perlulah sampai segitu. Soalnya apa? Kalau seandainya nggak tercapai rasa syukur itu sulit untuk bisa kita wujudkan gitu. Oke, yang berikutnya adalah family atau keluarga ya. Hijrah dari keluarga itu bukan berarti meninggalkan keluarga ya, tapi dekat dengan keluarga. Dekat dengan keluarga misalnya dalam implementasinya, misalnya kita sopan tutur katanya. Apabila kita selama ini sama orang tua berkata yang kurang sopan, atau kalau ada yang pakai bahasa daerahnya, bahasa daerah apakah Jawa ataukah Madura ya, menggunakan bahasa-bahasa kasar ya, misalnya kalau yang dalam bahasa Madura mungkin kebiasaan lah ya, masih kebiasaan dari sejak kecil ya, dari sampai sekarang sebagai mahasiswa itu kalau misalnya menggunakan kata ganti ya bagi orang tua ya, bagi bapak ibunya, nah misalnya, wah ini harus diubah, harus diganti, harus betul-betul hijrah ya. Ini sudah luar biasa ya. Kata-kata yang awalnya misalnya bahasanya bahasa kasar pindah dengan bahasa halus, itu sudah bagian daripada hijrah yang sangat sekali baik itu. Awalnya masih bahasa kasar, awakmu atau pokoknya bahasa-bahasa kasar ya, biasanya dalam bahasa daerah itu diubah sudah ya menjadi bahasa yang lebih halus, bahasa panjenengan, bahasa kulo kalau dalam bahasa Jawa, abdina, seterusnya kalau bahasa daerah bahasa Madura itu sudah betul-betul bagian dari hijrah ya. Jangan sampai menggunakan bahasa kasar sama orang tua ya. Diupayakan bahasanya kalau kebiasaan, kecuali pakai bahasa Indonesia ya, tapi kalau bahasa daerah kalian gunakanlah bahasa daerah yang halus, jangan pakai bahasa daerah yang kasar ya. Itu seperti itu bagian daripada hijrah ya. Kemudian patuh pada perintahnya ya. Apa yang diperintahkan oleh orang tua itu ya harus kita patuhi ya. Pasti apa yang diperintahkan oleh orang tua itu sesuatu yang terbaik bagi kita. Karena keridhaan dan juga kemurkaan Allah itu sangat sekali bergantung sama orang tua. Sudah seringkali mungkin ulama atau mungkin tokoh agama atau ustadz atau siapa ya yang biasanya memberikan ceramah itu seringkali mengutip hadis yang berbunyi ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung pada atau berada pada ridhonya orang tua. Jadi sederhana sekali. Kita ingin tahu Allah ridho nggak ya dengan kebutuhan saya, dengan keputusan saya, dengan tingkah laku saya, dengan apapun yang saya lakukan, Allah ridho nggak ya? Sederhana sebenarnya untuk mengecek itu. Cukup tanyakan sama orang tua. Kira-kira orang tua setuju nggak, ridho nggak dengan apa yang kita lakukan?
Kalau ridho selesai sudah itu. Allah itu insya Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Tapi kalau orang tua itu kemudian mengatakan jangan nak, ya sudah, jangan dipaksakan. Karena di balik kata-kata jangan dari orang tua itu ada kemurkaan yang datangnya dari Allah. Allah itu murka dengan sikap kita yang menentang terhadap perilaku orang tua. Gitu. Jadi kalau orang tua sudah menyampaikan jangan, ya harus kita patuhi itu. Gitu. Tapi kalau kemudian orang tua perintahkan, ya diupayakan kita lakukan itu. Kecuali dalam hal urusan misalnya kemaksiatan gitu ya. Nah, itu berarti kita nggak apa-apa, nggak patuh sama orang tua ya. Tapi selama itu adalah dalam rangka kebaikan, maka apapun yang kemudian diperintahkan oleh orang tua ya harus kita lakukan. Karena sudah banyak dalam hadis ya, dalam ayat Al-Qur'an yang pada intinya memposisikan orang tua itu cukup tinggi sekali di hadapan Allah. Bahkan yang penting untuk kemudian kita renungkan bersama ada salah satu hadis dari Abu Bakrah ya. Rasulullah itu pernah bersabda gitu. Kullu dzunubi yuakhiruhu Allahu ma syaa minha ila yaumil qiyamati illa uquqal walidain. Yang singkat terjemahnya adalah setiap dosa yang pernah kita lakukan, dosa bermaksiat, dosa berbohong, dosa jahat sama orang, dosa melakukan hal yang sebenarnya dilarang oleh Allah atau meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, semuanya dosa itu yuakhiruhullahu, Allah akan pending, Allah akan tangguhkan ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Jadi sanksi, hukuman ya yang akan kita dapatkan selaku sebagai pihak yang melakukan pelanggaran itu semua akan ditangguhkan. Sanksinya semua akan ditangguhkan ya, hukumannya illa uquqal walidaini, kecuali dosa durhaka pada kedua orang tua. Fa innahu yu'ajjilhu fil hayatid dunya qablal mamat. Ya, fa innahu yu'ajjiluhu li sahib, kalau dalam bahasa hadis lengkapnya fa innallaha ta'ala yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati qablal mamat. Karena sesungguhnya Allah akan mentakjil, mensegerakan. Takjil itu kan makanan yang untuk menyegerakan berbuka ya. Fa innallaha ta'ala yu'ajjiluhu. Allah akan mentakjil, Allah akan mensegerakan sanksi, hukuman bagi orang-orang yang melanggar atau bagi orang-orang yang membangkang atau orang-orang yang durhaka kepada orang tua fil hayati qoblal mamati, masih akan diberikan pada waktu masih hidup di dunia sebelum dia meninggal gitu. Jadi kesimpulannya itu adalah Allah itu akan mensegerakan sanksi hukuman bagi orang-orang yang durhaka sama orang tua pada waktu di dunia. Misalnya suatu saat kalau kita sudah berkarir, misalnya kita bisnisnya ternyata ditipu sama orang, kita kemudian bisnis kita rugi atau karir kita hancur, atau misalnya ya kita nggak karu-karuan misalnya ya, itu boleh jadi ada kata-kata, sikap, perilaku kita kepada orang tua yang tampaknya bikin orang tua sebenarnya murka ya, marah, kecewa dan seterusnya. Itu yang menyebabkan itu. Makanya saya dalam forum ini mengajak kepada kita semuanya ya. Saya bukan hanya mengajak kepada kalian ya, tapi saya juga ya, bagaimana berupaya untuk selalu berbakti sama orang tua, karena dengan adanya orang tua itu memudahkan kita untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh Allah kepada kita gitu. Ya sederhana itu, karena menyangkut masalah ridho, Allah itu ridho atau tidak, kita lihat kepada orang tua. Allah itu murka kepada kita atau tidak, lihat saja apakah orang tua itu murka atau tidak kepada kita gitu. Dan janji Allah sudah disampaikan juga di dalam hadis qudsi ya, di dalam hadis tadi ya, bahwa semua dosa itu akan dipending, akan ditangguhkan hukumannya itu nanti di akhirat, balasannya itu, tetapi berbeda dengan dosa kita
terhadap kedua orang tua ya, atau durhaka kita kepada orang tua itu akan ditakjil, akan disegerakan pada waktu masih hidup di dunia ya. Misalnya kalian seringkali nonton film atau sinetron terkait dengan durhaka pada orang tua, itu kan kadang ada yang ditipu, kadang kecelakaan, kadang macam-macam ya, kejadian-kejadian yang itu intinya adalah warning atau peringatan bahwa jangan-jangan kita pernah durhaka sama orang tua dan orang tua belum memaafkan itu. Oke, terus kemudian menyangkut masalah sesama atau kepada orang lain ya, orang teman, saudara atau siapapun itu. Yang pertama ya harus husnudzon. Bagaimana orang lain yang berbuat kepada kita itu melakukan apa saja ya, itu husnudzon kepada yang bersangkutan gitu. Jangan kemudian selalu yang kita bayangkan suudzonnya terus sama orang lain. Yang berikutnya adalah tasamuh, toleransi, tebar kasih sayang ya. Di dalam hadis juga sudah disebutkan ya, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kalau kita berkasih sayang sama orang-orang yang berada di bumi ini, maka orang-orang ya, maksudnya malaikat, nabi yang berada di langit itu semua akan menebar kasih sayang sama kita. Makanya kita berupaya untuk saling tolong menolong ya, ta'awun sama orang lain. Apa yang kita bisa lakukan ya kita lakukan untuk orang lain ya. Kalau nggak punya harta ya kita bantu dengan tenaga, bantu dengan pikiran, apapun yang kita bisa miliki. Kalau punya harta, bagi sama orang, bersedekah sama orang lain yang membutuhkan, atau berinfak, ataupun berwakaf, ataupun apa saja yang biasanya dalam Islam itu dalam bentuk donasi yang dianjurkan itu, ya kita lakukan dalam rangka itu sebagai ta'awun atau menolong. Oke, next. Nah, sekarang lanjut ke slide berikutnya. Ini yang di dunia nyata, sekarang coba kita bahas di dunia maya gitu. Oke. Jadi yang sudah saya sampaikan ya di awal tadi ya, bahwa istilah hijrah saya sudah kembangkan karena sekarang sudah eranya digital, eranya sudah masuk ke era internet ya, di mana dunia itu tidak terbatas dengan yang nyata saja atau kelihatan secara fisik ini, tapi juga di dunia maya ya. Di sini saya sudah berikan penjelasan ya, meskipun ini sekilas saja atau sebagian saja gitu. Oke, hijrah berarti dari dunia dalam dunia konteks dunia maya berarti adalah hijrah kita memposisikan dunia maya khususnya media sosial ya, itu bukan lagi sebagai sumber kebenaran gitu. Jangan pernah kesimpulan bahwa apa saja yang orang lain posting di dunia maya, di media sosial, selalu itu kita anggap sebagai bagian dari kebenaran gitu. Jangan mencari kebenaran melalui dunia maya, melalui media sosial gitu. Tapi jadikan itu hanya sebatas sumber informasi gitu. Saya juga mungkin bermedia sosial, kalian juga rata-rata juga punya media sosial. Jadi media sosial itu bukan dianggap sebagai sumber kebenaran. Itu berbahaya sekali ya. Kalau kemudian kita belajar agama misalnya hanya sebatas di dunia media sosial saja, wah itu berbahaya. Makanya carilah guru yang bisa talaki, yang bisa bertatap muka, gurunya juga bersambung ya. Jelas siapa yang mengajari, bukan hanya sumbernya dari Google ya, itu sangat sekali berbahaya. Makanya ulama kemudian mewanti-wanti ya, agar supaya kita mencari guru itu yang tepat, jangan hanya bersumber dari internet saja. Kalau misalnya tidak jelas siapa dia, backgroundnya itu bagaimana, itu khawatir ya. Karena boleh jadi ada banyak, misalnya kalau kita belajar dari media sosial, dari internet, ada banyak tulisan-tulisan yang itu kelihatannya agamis sekali. Itu kelihatannya nuansa agamanya kental sekali di situ. Tapi apakah kita bisa memastikan bahwa si penulis itu lurus sudah akidahnya? Karena namanya tulisan kan kita tidak bisa tahu ya. Ini sumber yang paling yang paling ujung itu siapa penulisnya, itu kan kadang kita nggak tahu, asal ngutip, asal nyomot, posting, disebarluaskan begitu. Jangan-jangan kita kan nggak tahu ternyata si penulis adalah orang non-muslim yang sebenarnya ingin merusak Islam dari dalam, dengan membuat tulisan yang islami sekali lalu disebarluaskan atas nama muslim, padahal dia bukan gitu. Hanya diperhatikan jangan sampai kemudian kita salah menangkap informasi
dan validitasnya juga masih dipertanyakan, itu jangan kemudian memaksakan diri kita untuk menganggapnya itu sesuatu yang benar gitu. Jadi sekali lagi, informasi yang berasal dari media sosial itu hanya sekedar, lagi-lagi hanya sebatas informasi, bukan itu dianggap sebagai sumber kebenaran. Lalu kemudian penting untuk kita lakukan saring dulu ya sebelum kita melakukan sharing. Saring dulu, informasi ini betul atau tidak, valid atau tidak, atau jangan-jangan ini hoax. Kalau sudah hoax, itu menyangkut masalah misalnya fitnah sama orang, nah itu sangat sekali berbahaya ya. Jangan sampai kemudian apa yang kita sharingkan kepada orang lain ya di media sosial itu ternyata hoax. Itu kan akhirnya kita menebar kebohongan secara masif. Dan bahkan Allah sendiri kan di dalam surat Yasin itu sudah mengingatkan kepada kita ya, al-yauma nakhtimu ala afwahihim bukan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Inna, katanya Allah, inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami akan menghidupkan yang mati, wa naktubu, ini yang perlu digarisbawahi ini lanjutannya, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami akan catat itu, naktubu, kami akan catat wa naktubu ma qaddamu, yang sudah pernah umat manusia lakukan, wa atharuhum, dan juga berikut dampak-dampak yang ditimbulkan gitu. Maka apapun yang kemudian kita tulis, apapun yang kita posting, itu akan menjadi jariah. Kalau itu benar, kalau itu baik, kalau itu sesuatu yang positif, maka itu akan menjadi amal jariah. Tetapi sebaliknya, kalau itu ternyata informasi yang tidak benar, ya, ternyata hoax, dan itu sudah terlanjur tersebar luas, maka itu bisa menjadi dosa jariah. Maka kita berupaya keras bagaimana caranya kita itu agar supaya tidak melakukan kesalahan dan itu ternyata tersebar luas dan diamalkan sama orang lain atau disebarluaskan lagi ya, semakin diperbanyak lagi, di-sharing kemana-mana, itu sangat sekali berbahaya ya. Jadi diingat-ingat kata-kata dalam surat Yasin itu, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami akan catat itu semua yang pernah dilakukan, wa atharum, dan juga asar itu ya dampak ya. Kalau kita misalnya ngajari orang misalnya berbuat curang, orang itu melakukan ya, melaksanakan apa yang kita pernah ajarkan itu, lalu kemudian mengajari lagi kepada orang lain terus begitu, itu akan menjadi dosa jariah ya. Kalau sudah dosa jariah itu wah berbahaya ya. Makanya kita harus betul-betul saring ya, apakah itu betul-betul baik atau tidak bagi kita. Dan itu sudah valid atau tidak kebenarannya. Kalau itu positif silakan dibagikan, tidak apa-apa. Tapi kalau itu ternyata negatif, ternyata itu adalah sesuatu yang sebenarnya salah dan terlanjur kita sebarluaskan, wah itu bisa berbahaya itu ya. Bisa bukan pahala jariah ya, amal jariah. Jadi dalam Islam itu bukan hanya yang kemudian jadi jariah itu adalah pahala saja ya. Misalnya dengan wakaf itu kemudian akan pahala itu terus mengalir meskipun orang itu sudah meninggal, wakifnya atau pihak yang berwakaf itu sudah meninggal, pahalanya terus mengalir, tidak ya. Tapi juga dosa juga bisa jariah. Kita misalnya punya channel YouTube, kita bikin kontennya konten yang negatif semuanya, ditonton sama orang, di-download, dilaksanakan, dibagikan misalnya, wah itu akan menjadi dosa jariah juga bagi kita semuanya ya. Makanya perlu dihati-hati gitu. Kemudian berusaha untuk action sebelum caption. Nah, kadang-kala kita kan sering kali ya membuat tulisan, membuat deskripsi ataupun membuat caption ya, yang itu bagus sekali, itu sesuatu yang ya indah-indah ya, tapi kita nggak melaksanakan itu juga ya sebenarnya harus kita mulai tinggalkan ya. Kita action dulu, silahkan bikin caption. Jangan nggak pernah action lalu kemudian kita hanya bisanya bikin caption. Apa fungsinya? Bisa jadi itu malah masuk kepada ancaman Allah kan, antakulu kabura maktan indallah antakulu ma la taf'alun ya. Hanya bisa bicara saja tetapi nggak bisa melaksanakan. Seolah-olah itu indah, seolah-olah itu bagus untuk orang lain, tetapi paling tidak harus kita laksanakan dulu ya.
barulah orang lain bisa mengikuti gitu. Tapi kita hanya membuat kata-kata indah saja, kata-kata yang memotivasi saja, tapi sebenarnya kita nggak melakukan, ya jangan ya. Diupayakan kita lakukan dulu, baru kita bisa dakwahkan, kita sebarluaskan ke orang lain boleh. Kemudian berusaha komentar baik atau diam. Ini sebenarnya berangkat dari hadis yang berbunyi, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, berkatalah dengan yang baik, aw liyasmut, atau diam saja. Kalau dalam konteks media sosial juga sama, barangkali kita melihat kejadian-kejadian atau peristiwa, atau mungkin ada video, atau mungkin ada gambar, atau apapun itu, lantas sebenarnya mengundang kita untuk berkomentar negatif, ya mending jangan, gitu. mending diam aja. Gitu. Jadi jangan kita paksakan untuk ngetik, lalu kemudian kita berkomentar buruk terhadap akun orang, terhadap postingan orang, terhadap video yang sudah diupload orang. Udah diam aja kalau memang kita tidak bisa berkata baik. Udah sampaikan dengan cara baik kalau memang itu salah gitu. Tapi bukan berarti kemudian kata-katanya kasar, kata-katanya kemudian menyebutkan hewan dan segala macam yang sebenarnya dalam Islam itu sangat sekali diupayakan untuk dihindari gitu. Dan kemudian berikutnya ini menyangkut masalah juga Ramadan ya. Ini kan berupaya kita memperbanyak ibadah ya. Bagaimana ibadah itu juga kalau bisa ya banyak yang disamarkan gitu. Kalau bisa jangan justru diumbar. Boleh misalnya kalau digambar ini saya berikan ada istilah checklist ya. Checklist ubudiyah sehari-hari. Misalnya sahur, kemudian puasa, sholat, dan seterusnya boleh. Kalau pakai aplikasi pun kalian juga boleh untuk reminder, self reminder mungkin bahasa sekarang anak-anak itu. Self reminder ya untuk mengingatkan kita. Tapi diupayakan jangan itu lantas dipublish, dibikin status kah dan seterusnya. Akhirnya sebenarnya pahala itu niat awalnya adalah misalnya ibadah itu niat awalnya adalah untuk Allah, tetapi kemudian ingin diketahui, ingin dipuji oleh manusia, ya akhirnya hangus ibadahnya, hangus pahalanya gitu. Jadi diupayakan ibadah itu ya kalau bisa disamarkan, kalau bisa jangan diumbar gitu. Habis alhamdulillah ya, habis habis tahajud gitu, posting di media sosial gitu. Itu ya mungkin mendapatkan apresiasi ya dari orang lain, dari manusia. Oh, ini termasuk ini ya, semoga saja ini bisa istiqomah dan seterusnya. Tapi lagi-lagi kadangkala iman kita itu diuji sama setan ya. Pada waktu itu sudah benar-benar dia mendapatkan pahala, ingin mendapatkan ridha Allah, atau justru ingin dapat pujian dan apresiasi dari manusia. Ini kan menjadi ujian kita. Oke, next. Berikutnya, di slide berikutnya. Oke, dalam rangka menyambut Ramadan, ya agar supaya bisa secara kafah itu, ya mari kita introspeksi diri. Apakah bulan ini, ya atau tahun ini itu sudah lebih baik dengan tahun yang lalu atau tidak? Yang dalam bahasa yang cukup familiar dikatakan man kana yaumuhu khairan min amsihi, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin fahuwa rabihun, maka dia termasuk orang yang beruntung gitu. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa malbunun, barang siapa yang hari ini ternyata lebih masih sama dengan hari kemarin, maka sebenarnya dia termasuk orang yang merugi. Tetapi yang kita khawatirkan ini yang ketiga ya, wa man kana yaumuhu syarron min amsihi fahuwa mal'unun, barang siapa yang hari ini, tahun ini lebih buruk, lebih jelek daripada tahun kemarin, nah itulah yang celaka. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita berusaha bagaimana untuk ke depan jauh lebih baik lagi. Paling tidak Ramadan itu dijadikan sebagai start ya. Meskipun sebenarnya ya bisa kita tahun baru Hijriah itu bisa dijadikan start. Kadang-kala kan kita misalnya kalau dalam tahun baru Masehi ada istilah resolusi ya, resolusi tahun 2022 dan seterusnya. Ya kadang kita hanya sekedar resolusi saja ya. Tapi kemudian tidak ada realisasinya ya, maka ya coba kita renungkan Ramadan bulan ini atau depan ini ya, itu kira-kira sudah ada
perubahan nggak dalam diri kita, perilaku kita yang awalnya dulu itu kita jahat sama orang, berkata kasar sama orang tua, kemudian kita juga seringkali berbohong. Apakah di Ramadan ini atau misalnya kita lebih baik nggak daripada tahun lalu gitu? Ilmu kita tahun ini itu sudah lebih meningkat nggak dengan tahun yang lalu? Jangan sampai sama, jangan sampai justru malah lebih pintar tahun lalu misalnya. Atau perilaku kita, akhlak kita, budi pekerti kita tahun ini lebih baik nggak dengan tahun yang lalu? Atau tingkatan ibadah kita lebih baik sekarang atau tahun lalu? Itu coba kita renungkan bersama. Misalnya sekarang mau hijrah ini ya, persiapan Ramadan ya. Biasanya misalnya kalau kita itu sholat tanpa memikirkan apa sih yang dibaca setiap sholat itu ya, doa-doa yang dalam sholat itu tidak sama sekali kita renungkan maknanya. Mari kita menyongsong menyambut Ramadan yang akan datang itu, ayo kita bareng-bareng menjadikan Ramadan itu sebagai start awal untuk kita mulai merenungkan setiap bacaan yang ada di dalam sholat. Misalnya Fatihah itu apa saja maknanya, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan. Sambil kita sholat itu juga kita merenungkan maknanya. Kemudian ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi dan seterusnya, tahiyat juga demikian. Itu semuanya coba mulai kita ngertikan maknanya agar supaya kita juga bisa lebih khusyuk lagi. Tapi kalau kita nggak ngerti maknanya, akhirnya kita sholat bisa lebih cepat. Sholat itu sudah tidak khusyuk lagi karena kita nggak ngerti apa sih yang kita baca. Pokoknya kita baca aja tanpa mengerti maknanya. Misalnya tadarus Al-Quran juga demikian. Ini menjelang Ramadan itu juga ada suasana tadarus Al-Quran itu. Mari kita membaca, oke lah, ada kejar target 30 juz hatam dalam satu bulan Ramadan. Tapi ada juga sebagian kecil waktu kita juga bagaimana memahami juga maksud daripada Al-Quran. Nggak usah banyak-banyak, misalnya dalam satu hari, misalnya atas 1, 2, 3 ayat kita baca plus juga maknanya. Minimal ya pakailah terjemah Al-Quran, tidak apa-apa. Meskipun ya tidak cukup juga pakai terjemah Al-Quran gitu. Kita upayakan memahami maksud daripada Al-Quran itu. Jangan Al-Quran itu hanya sebatas dijadikan sebagai bacaan rutin setiap waktunya saja. Fatihah sampai An-Nas, selesai buka lagi, baca lagi dari Fatihah sampai An-Nas, terus begitu. Tapi yang sebenarnya substansial yaitu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita sehari-hari, ternyata enggak kita lakukan. Oke, terus next slide terakhir. Oke, slide terakhir. Oke, ini sebagai penutup ya, ini pas 1 jam. Ramadan kafah ya, sempurna. Bagaimana Ramadan itu, mari kita bersama-sama menjadikan Ramadan itu sebagai ladang investasi. Ladang investasi berarti karena di bulan Ramadan itu apapun amal perbuatan kita, amal kebaikan kita, itu insya Allah dilipat gandakan. Namun jangan lupa bahwa di dalam Ramadan juga, ini saya pernah dengar meskipun saya masih cari ini kaidah ini, tapi saya yakin ini juga benar gitu. Tadu'afatis sayyi'at kama tadu'afatil hasanat. Gitu. Apa artinya tadu'afa akan dilipat gandakan? Apa yang dilipat gandakan? As-sayyi'atu perbuatan atau kejelekan-kejelekan ya, atau mungkin dosanya ya. Dosa berbuat kejahatan, dosa berbuat keburukan itu akan dilipat gandakan. Kama tadu'afatil hasanat, sebagaimana akan juga dilipat gandakan pahala dari berbuat kebaikan. Misalnya berbuat kebaikan di bulan Ramadan 1 kali setara dengan 10 kali, atau mungkin ada yang mengatakan 70 kali dan seterusnya ya. Yang jelas itu tidak sama. Bulan pelipat gandaan. Ramadan adalah bulan melipat gandakan. Apapun itu, pahala juga bisa berlipat ganda, boleh jadi dosa juga berlipat ganda. Ya. Maka mari kita berhati-hati jadikan Ramadan itu sebagai bulan untuk melipat gandakan pahala ya. Bukan justru bulan untuk melipat gandakan dosa. Kita berbuat bohong sekali itu bisa juga setara berbuat bohong atau melakukan kebohongan berkali-kali gitu. Makanya kita hati-hati, Ramadan itu penuh dengan pelipat gandaan ya, akselerasi. Maka mari kita pilih yang positif-positif, yang baik-baik. Awas jangan sampai kemudian Ramadan itu hanya menjadi menjadi momen untuk kita hanya menahan lapar dan dahaga saja.
Ini hadis Nabi sudah mengingatkan kepada kita, kamin so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atosh. Artinya banyak sekali orang-orang ya yang berpuasa laisa lahu min siyamihi, tetapi dia tidak mendapatkan pahala puasa illal ju' wal atosh, namun hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Jadi banyak sekali orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, tetapi tidak dapat pahala puasa. Sehingga ada riwayat yang cukup unik ya, riwayat, tetapi ya jangan full waktu kita itu untuk itu saja ya. Ini ada riwayat naumuso ini ibadatun. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Tidurnya saja itu sudah ibadah, itu luar biasa gitu. Kalau kita bangun itu justru yang terjadi adalah berbuat banyak kemaksiatan, mending tidur saja gitu. Karena dengan tidur itu ibadah. Tapi jangan semuanya itu tidur ya, karena ya pahala tidur itu ya nggak seberapa dengan pahala kita tadarus, dengan pahala kita itu belajar, dengan pahala kita itu bakti sama orang tua itu ya. Ini tapi paling jeleknya kita tidur aja sudah dapat pahala gitu, daripada bangun banyak melakukan dosa. Ya mungkin itu dulu sementara sebagai pembukaan dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya, waktu dan kesempatannya saya berikan, dan saya kembalikan lagi kepada moderator dari saya. Cukup sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk penyampaian materinya. Masya Allah sekali ya teman-teman, semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi bisa menjadi bekal kita untuk menyambut bulan Ramadan yang tinggal menghitung hari. Oke, untuk sesi selanjutnya yakni selama 10 menit, saya persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa untuk raise hand terlebih dahulu. Monggo teman-teman yang ingin bertanya kepada Ustadz terkait materi yang telah disampaikan tadi, terkait makna hijrah, lalu ada makna juga tentang Ramadan kafah, lalu bagaimana sih cara kita sebaiknya menyambut bulan Ramadan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Bisa raise hand terlebih dahulu ya. Baik, di sini sudah ada penanya yang pertama, yakni dari Rika Nurjana. Mungkin langsung saja kepada Rika, saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya pada Ustadz Syifaul Hisan, mungkin apa sih tips-tips yang dilakukan sahabat-sahabat Rasulullah SAW ketika iman kita mulai menurun? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya langsung persilakan kepada Ustadz Syifaul Hisan untuk menjawab. Monggo. Oke, sederhana sebenarnya ya. Jadi bagaimana sih ketika kita itu sudah semakin turun imannya, mungkin semakin males, mungkin semakin tidak semangat dalam menjalani hidup, itu bagaimana? Ya sederhana, kalau kita cukup merujuk pada inilah nyanyian itu ya, Tombo Ati itu di kulimo perkara ini wong kang soleh kumpulono gitu. Orang-orang yang punya semangat, orang yang punya visi, orang-orang yang optimis itu ya harus kita kumpul bersama mereka. Jadi semuanya akhirnya tergantung pada lingkungan kita gitu. Makanya sahabat terus mendekat sama Rasulullah, ingin minta masukan, nasihat, terus ikut kajian bersama Rasulullah, itu dalam rangka menguatkan keimanan. Semakin jauh kita daripada orang-orang solih, semakin jauh dari orang-orang yang bisa mengajak kita untuk lebih baik lagi, maka ya itu akan menjadikan kita semakin tidak produktif, ya semakin melakukan apapun kemudian itu males dan seterusnya. Jadi kita berupaya untuk bergabung di salah satu komunitas yang
antara satu kelompok, antara satu orang dengan orang yang lain itu saling memberikan semangat gitu, saling memberikan ya tawasobil haq wa tawasobil sabr lah, salahnya begitu. Misalnya ini kan salah satu komunitas ya, ada ngopi ini salah satu komunitas untuk membangun keimanan yang lebih baik daripada sebelumnya. Andaikan misalnya nggak terbangun, atau andaikan kita nggak bergabung, maaf ya, andaikan kita tidak tergabung, boleh jadi iman kita makin tambah susut, makin tambah pudar gitu. Makanya bergabung sama komunitas yang sevisi, yang punya semangat berkarya, yang produktif, itu ya penting. Jadi kalau kita nggak hanya mengurung diri di kamar, hanya ya nggak jelas ya apa yang mau dilakukan, itu nggak jelas ya, itu ya akhirnya membuat kita itu ya nggak punya semangat hidup. Padahal hidup itu satu kali harus bisa berkontribusi, harus bisa berguna bagi masyarakat gitu. Sekali hidup kita itu, jadi nggak boleh disia-siakan. Apa yang ingin kita wariskan atau sebagai legacy, sebagai kenang-kenangan untuk anak cucu kita nanti gitu. Kita itu ingin dianggap sebagai sosok siapa gitu. Maka ya kita harus persiapkan diri kita ya, dan juga hidup kita satu kali harus sukses, harus berhasil. Gimana caranya kita bergabung bersama orang-orang yang punya semangat yang tinggi, punya visi, punya optimisme, punya ya pokoknya intinya bergabung sama orang-orang soleh lah ya. Orang-orang soleh itu ya diterjemahkan dalam dia ya punya semangat untuk belajar ya. Jangan kumpulnya sama orang yang hidupnya hedon, hidupnya hanya foya-foya. Lagi-lagi kalau dalam konteks sekarang mungkin apa yang kemudian membentuk pribadi kita tergantung kepada siapa yang kemudian kita follow gitu. Selama yang kita follow, selama yang kita ikuti adalah orang-orang yang hanya hidupnya ingin memamerkan kemewahan harta ya, ingin memamerkan rumahnya, mobil sportnya atau yang lainnya, ya kita akan menjadikan dia sebagai role model, dan apabila kita nggak tercapai itu, maka kita nggak semangat lagi. Apalagi kemudian di tengah perjuangan itu penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan, sehingga kita itu bisa putus asa. Nah, pentingnya kita berada di salah satu komunitas yang sevisi, yang mendukung, yang semangat, yang produktif itu ya saling mengingatkan. Kalau kita down imannya, semangatnya, kawannya ada yang mengingatkan, ayo Mbak, ayo Dek, ayo siapa misalnya, ayo kita bareng-bareng ya. Kalau saya salah diingetin, kalau saya mulai males tolong ditegur, dan seterusnya. Itu seperti itu. Jadi bergabunglah sama orang-orang yang punya visi, punya semangat, punya produktivitas yang sama ya, ingin sama-sama berkarya, ingin sama-sama ingin berguna dan bermanfaat. Khairun nasi anta'uhum linnas, itu saya rasa itu juga menjadi menjadi ya pegangan kita lah ya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kalau hidup itu hanya nyusahkan orang, hidup hanya bikin onar saja, hidup hanya membuat orang lain itu susah, itu celaka itu. Makanya paling tidak ya hidup satu kali itu ya harus berguna bagi orang lain sesuai dengan profesi, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Apa yang kita bisa miliki ya mari kita sharingkan ya, kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Oke, itu sementara tanggapan dari saya. Mungkin ada feedback, silahkan. Ya, baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Saya tanyakan kembali kepada penanya, bagaimana? Ada feedback atau sudah cukup? Sudah cukup banget, Mbak, sama Ustadz Syifaul Hisan. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Oke, mungkin masih ada lagi, silakan. Ya, baik. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu ya. Baik, di sini ada 3 penanya, satu-satu dulu ya teman-teman. Yang pertama ada Muhammad Nur Hamzah. Ya, waktu dan tempat saya persilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Di sini saya ingin bertanya, ini kan mahasiswa itu kan
bukan hanya mahasiswa, tapi semua orang itu kan punya kesibukan masing-masing. Nah, bagaimana jika seandainya kita di bulan Ramadan itu mempunyai kesibukan yang luar biasa, seperti memiliki banyak tugas, begitu Ustaz. Dan cara kita untuk menyempurnakannya itu seperti apa Ustaz? Sedangkan kita untuk beribadah atau mengaji dan menyempurnakan ibadah itu memiliki keterbatasan waktu Ustaz. Nah, bagaimana cara kita menyempurnakan? Terima kasih. Saya langsung tanggapi saja dulu ya pertanyaannya. Oke. Secara umum semua orang seringkali sibuk ya. Tapi kadangkala kita tidak bisa membedakan mana itu sibuk, mana itu produktif gitu. Jadi seolah-olah semua nggak kenal waktu itu adalah sesuatu yang produktif. Jadi perlu dibedakan ya antara produktif dengan sibuk. Sibuk belum tentu produktif gitu. Tapi kalau produktif nggak harus sibuk sebenarnya gitu. Jadi tergantung lagi kita bagaimana memanajemen waktu kita, apakah kemudian kita lebih disibukkan ya. Kalau saya pribadi melihat ya bahwa sebenarnya semua orang itu bisa kok ya meluangkan waktu, sebenarnya bisa. Hanya saja ya lagi-lagi dengan adanya misalnya seperti media sosial saja itu sudah membuat kita sibuk dengan media sosialnya masing-masing. HP kita nggak bisa lepas. Coba ini saja dicek ya data yang ada, misalnya berapa lama durasi waktu bagi kita Indonesia rata-rata megang HP dalam setiap harinya. Itu bisa jadi berjam-jam gitu. Padahal kadang sholat kita itu sebentar, 5-10 menit itu sudah lama sekali, tapi kadang kita bisa lebih cepat lagi gitu. Atau belajar yang lain. Jadi sebenarnya kembali lagi kepada melihat diri kita itu ya. Sibuk itu yang memang berproduktif, ada manfaatnya, atau sibuk yang sebenarnya hanya membuang-buang waktu saja, hanya menghabiskan waktu dengan sia-sia. Lalu bagaimana? Yaitu kembali lagi kita coba renungkan bahwa hidup kita itu di dunia ini sebenarnya sementara. Kalau bahasa atau apa yang disampaikan oleh Nabi, rata-rata umatnya ya termasuk kita itu ya kisaran umurnya 60-70 tahun. 60-70 tahun gitu. Jadi nggak lama gitu. Nabi sendiri 63 tahun. 60-70 tahun kisaran itu. Padahal ketika itu everlasting, itu forever, itu selamanya. Apakah kemudian kita akan menjadi ahlul jannah ataukah ahlul nar, itu tergantung bagaimana kita sejak di dunia ini menyiapkan diri gitu. Apakah kemudian kesibukan itu kira-kira berujung kepada kegunaan kehidupan di akhirat, ataukah hanya urusan duniawi? Padahal urusan duniawi kan sebenarnya sangat remeh sekali ya. Apalagi duniawi, harta itu kan sesuatu yang sebenarnya sangat remeh sekali. Harta bisa saja menggelincirkan orang, bisa saja kemudian membuat orang itu lupa diri, lupa agama, jauh dengan keluarga dan seterusnya. Termasuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat sekali super sibuk itu. Ya tinggal kita bisa manajemen waktu saja ya. Kita buat schedule misalnya. Kalau pengen bisa lebih terkontrol, kita bikin rancangan kegiatan dalam setiap harinya. Kuliah itu misalnya kalau ada yang kuliah kira-kira dilaksanakan jam berapa ya, itu berapa lama, itu kemudian ada jadwalnya. Setelah itu kira-kira bagaimana isi kegiatan setelah perkuliahan itu, tugas kita kasih waktu berapa. Kadang-kala kalau tidak ditulis begitu, itu kita bisa lepas kontrol ya, sibuk dengan buka medsosnya ya, buka Instagramnya, buka buka Facebooknya, buka YouTube dan seterusnya. Itu nggak sadar kadang tiba-tiba waktu kita 1 jam lebih untuk liatin lah, scroll akunnya siapa, atau lihat video, atau lihat film, atau lihat apa saja gitu yang kadang kita lupa. Makanya buat schedule setiap harinya boleh gitu ya.
Tapi yang jelas sibuk itu tidak berarti produktif, ya, belum tentu produktif. Dan produktif itu nggak harus sibuk. Kadang orang itu difokuskan, ya, misalnya kita ngerjakan tugas, gitu. Kenapa ngerjakan tugas itu lama, kok nggak selesai-selesai? Boleh jadi, ya, karena memang kita terlalu banyak notifikasi. Baru ngerjakan tugas, ada tugas dari dosen, ada tugas makalah kah, atau tugas apa, ya, resume dan apa segala macam dari dosen, baru ngerjakan 20 menit itu sudah break, itu sudah berhenti, lalu kemudian buka HP dulu, apalagi lihat postingannya di like sama orang, apalagi orang itu dekat, apalagi mantan dan seterusnya misalnya, itu bisa panjang urusan itu, akhirnya nggak selesai-selesai. Jadi saya ketika misalnya berada di kelas selalu mengingatkan begini kepada mahasiswa saya. Oke ya, jadi waktu kita itu misalnya belajar 60 menit itu tidaklah sama dengan 20 menit kali 3. Saya berkali-kali mengingatkan kepada murid-murid saya begitu. Dan itu semoga itu menjadi motivasi saya juga ya. Jadi bukan hanya ngomong saja, tetapi bagaimana saya juga berusaha untuk fokus itu. Jadi fokus itu salah satu indikatornya begitu. Misalnya kita belajar, ngerjakan tugas, atau melakukan apa saja itu, 60 menit itu tidaklah sama dengan 20 menit kali 3. Maksud secara kuantitas oke lah sama gitu. Sama-sama 60 menit. 60 menit terus kemudian yang satunya 20 menit kali 3. Tetapi dari sisi kualitas pasti berbeda itu. Makanya lebih bagus udah fokus saja 60 menit baru break, bolehlah misalnya itu. Tapi kalau 20 menit lalu kemudian buka HP dulu, buka Instagram dulu, buka Facebook dulu, buka Twitter dulu, habis itu ada sesuatu postingan yang bagus, dan akhirnya lupa kita, nggak selesai-selesai. Bisa jadi pekerjaan yang sebenarnya bisa dilakukan dalam 1 jam sudah selesai, ini bisa kemudian 1 hari nggak selesai, akhirnya bisa nambah lagi hari-hari yang lain, akhirnya terus kemudian nggak selesai-selesai, intinya seperti itu ya, gara-gara itu lagi-lagi banyak notifikasi gitu. Makanya diupayakan kalau kita pengen nggak terlalu banyak waktu yang terbuang sia-sia, segera diselesaikan tugas yang pertama, selesaikan, kita kasih waktu misalnya 1 jam, diupayakan selesai, itu bisa selesai. Tapi kalau 10 menit break, ya buka HP lagi dulu, ada lihat postingan siapa, atau lihat status yang bulat kecil-kecil itu yang tidak pernah ada habisnya, itu kita baca satu persatu dan seterusnya, itu akhirnya nggak terasa waktu kita habis itu. Jadi kesibukan itu bukan kesibukan yang sebenarnya produktif, tapi kesibukan yang sebenarnya sia-sia gitu. Oke, itu sekilas tanggapan dari saya. Barangkali ada yang kurang dipahami, ya bolehlah direspon atau ada feedback. Ya, baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Saya tanyakan lagi kepada penanya bagaimana, apakah ada feedback? Sudah cukup. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ya, sama-sama. Ya, baik. Terima kasih. Kita lanjut ke penanya ketiga, yaitu di sini ada Unet _ Trista. Mungkin langsung saja bisa menyampaikan pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya izin bertanya, Ustadz. Ini mengenai antara hijrah dengan izin orang tua. Nah, jika semisal suatu saat itu kita sudah ingin berhijrah, seperti kita itu sudah suka kajian, terus taklim, terus majelis gitu, Ustadz. Namun, orang tua kita itu tidak mengizinkan kita untuk keluar. Nah, jika demikian, bagaimana yang perlu kita lakukan, Ustaz? Padahal belajar hanya dari Google ataupun YouTube itu kan juga lumayan berbahaya. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, cukup bagus ya pertanyaannya. Kita dihadapkan dengan 2 pilihan. Di satu sisi kita pengennya bergabung di satu komunitas, belajar bersama, ikut kajian. Di satu sisi ya, di sisi yang lain ya, itu orang tua tampaknya kurang merestui, tidak ridho, tidak mengizinkan kita untuk keluar rumah ya. Sebenarnya ya bisa dicarikan solusi sederhana, misalnya apa yang menyebabkan orang tua itu tidak mengizinkan. Jangan-jangan karena
udah malam kegiatannya, misalnya kegiatannya malam-malam, apalagi kalian perempuan keluar malam sendirian, meskipun itu tujuannya baik, tetapi kan orang tua itu khawatir, ya. Orang tua khawatir sehingga wajar saja ketika kalian itu misalnya tidak diizinkan keluar, kecuali siang misalnya, siang. Jadi cari tahu dulu lah, cari tahu dulu apa yang menyebabkan orang tua. Masa orang tua kemudian kegiatan yang positif, kegiatan yang baik, kemudian tidak direstui, itu saya rasa enggak ya. Mesti akan ada alasan di balik itu. Kenapa? Itu. Jangan-jangan pergi sendirian tengah malam, itu pulang-pulang malam-malam, itu khawatir pasti orang tuanya. Makanya keberatan ya, kalau itu yang kemudian jadikan pertimbangan, ya kalau saya pribadi ya lebih setuju kepada orang tua. Tentu harapannya anaknya ya, apalagi yang perempuan keluar malam, ya itu kan berbahaya gitu. Ya kecuali berombongan sama kawan-kawan banyak misalnya. Jadi perlu diselidiki dulu. Kalaupun toh misalnya kondisinya normal gitu, kondisinya normal, kondisinya tidak malam kegiatan kajiannya, dan juga sangat pokoknya terjangkau lah gitu. Tapi tetap saja orang tua itu nggak sepakat. Nah, lagi-lagi kita harus bisa memberikan komunikasi yang baik bersama orang tua, memberikan ya semacam ngomong baik-baik lah intinya ya, bukan kemudian menentang, melihat misalnya respon orang tua, padahal ini kajian agama misalnya, kajian agama, tapi masih saja dilarang sama orang tua, padahal itu juga bukan malam hari dan seterusnya. Berilah pengertian, insya Allah mereka mengerti kok, nggak kemudian mentang-mentang ini kajian agama, lantas orang tua melarang, kemudian kita melawan gitu. Nggak bisa begitu, Bu, Pak, misalnya ini kan agama, ini kan Islam dan seterusnya, Bapak dan seterusnya. Misalnya Bapak kan nggak ngerti, Bapak kan hanya lulusan SD yang nggak pernah belajar ini dan seterusnya. Bukan begitu, tetap harus disampaikan dengan cara-cara baik-baik. Kadang-kala sebenarnya yang menjadi persoalan itu bukan materinya, tapi how to menyampaikan pesan itu saja yang kemudian menyebabkan orang tua itu keberatan atau momennya kurang pas gitu. Momennya kurang pas. Misalnya kita izin ingin mengikuti kajian, tapi momennya nggak pas. Misalnya orang tua sedang capek, orang tua sedang ya mungkin dagang tapi nggak laku-laku misalnya saja. Jadi ya sempat merasa nggak kecewa atau gimana. Datanglah kita tiba-tiba misalnya dengan berbagai macam urusan untuk izin dan seterusnya, bisa jadi momennya nggak pas sehingga orang tua keberatan, udah nggak usah ke kajian gitu. Padahal sebenarnya kalau timingnya pas ya, momennya juga momen enak, misalnya sedang bercengkrama bareng keluarga sama orang tua, sedang guyon-guyon sama orang tua, intinya santai-santai bareng, itu barulah kita utarakan niat baik kita. Jadi sekali lagi yang menjadi persoalan itu bukan materi yang dimintai izin sama orang tua ikut kajian misalnya. Bukan persoalan kajiannya sebenarnya, tetapi bagaimana penyampaian kita ketika minta izin, itulah yang boleh jadi itu yang kurang pas gitu. Maka andaikan itu ternyata terjadi ya, bukan itu seandainya ya, ini penanya itu bukan seandainya ya, tapi nyata terjadi. Nah, itu mungkin perlu diobrolkan lagi, nunggu momen yang tepat. Jangan waktunya orang tua emosi, waktunya orang tua itu kesel, kemudian kita nyelonong masuk untuk mengutarakan itu. Jadi karena momennya nggak tepat, akhirnya jawaban dan respon dari orang tua pun juga nggak pas jadinya. Oke, itu tanggapan saya seperti itu ya. Jadi yang pertama, cari tahu dulu apa yang menjadi penyebab orang tua tidak mengizinkan. Itu jangan-jangan ya karena kegiatannya malam, atau kalian itu sendirian, atau kalian itu jauh kegiatannya, misalnya yang harus ditempuh sekian puluh kilo, yang khawatir orang tua misalnya saja. Padahal sebenarnya ada kajian-kajian yang dekat-dekat, itu masih banyak, kenapa kok harus jauh? Jadi mungkin ada alasan tersendiri, ya silakan cari tahu alasan itu apa. Kalau ternyata itu memang sudah kondisi wajar, normal saja, tapi orang tua nggak mengizinkan, boleh jadi itu memang momennya saja yang nggak pas gitu, untuk mengutarakan izin itu. Oke, itu sementara dari saya. Ada tanggapan, monggo silahkan. Ya baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Bagaimana kepada penanya?
Oke, Ustadz. Terima kasih sudah cukup. Ya, baik. Ya, terima kasih. Di sini mungkin ada satu penanya terakhir ya, dari Prima Iliun. Mungkin terkait pertanyaannya bisa disampaikan. Monggo. Mungkin dari Kak Prima ada terkendala jaringan ya di sini. Kak Prima sudah menuliskannya di kolom chat. Mungkin langsung saja saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prima Iliun dari Universitas Jember, izin bertanya. Ketika kita melakukan ibadah secara terpaksa dalam niatan agar terbiasa, apakah kita masih bisa mendapatkan faedah penuh dari melakukannya? Seperti itu Ustaz pertanyaannya, mungkin bisa langsung dijawab. Oke ya. Ya, memang semua ibadah pada saat awal kita melakukan ya, kadangkala itu memang karena terpaksa ya. Tidak semuanya itu memang tulus dari hati kita, tulus kita melakukan itu, tidak. Kadangkala memang ada unsur paksaan agar supaya terbiasa lalu bisa. Bagaimana gitu? Ya paling tidak itu kita sudah dapat niatnya ya. Karena niatul mukmini itu khairun min amalihi. Niatnya saja dari seorang mukmin, saya niat ingin melakukan ini. Meskipun belum kesampaian, itu sudah ada pahalanya gitu, ada nilainya sudah. Meskipun belum melakukan. Saya pengen nanti nolong orang ini. Saya pengen nanti sedekah sama orang ini. Saya pengen nanti melakukan ini. Intinya kebaikan gitu ya. Niatnya saja itu sudah dicatat gitu. Apalagi betul-betul merealisasikan. Itu bedanya sama kejahatan begitu. Insya Allah setahu saya begitu. Jadi kalau kita mau berbuat kejahatan, ya selama itu belum dilakukan, ya belum gitu. Tapi kalau sudah baru diwujudkan, dilakukan, ya barulah terhitung dosanya itu. Tapi kalau kalau kebaikan, ya meskipun niat saja itu sudah bagus. Kita puasa dulu waktu kecil, itu biasanya dipaksa dulu. Bagi anak kecil dipaksa dulu, nah kamu puasa ya, gitu. Bapak ibu puasa, kamu puasa ya. Ya meskipun nggak usah misalnya belum kuat, nggak usah harus maghrib ya, puasa dulu ya. Nanti makan, habis itu puasa lagi lanjut gitu. Lalu kemudian ditingkatkan gitu ya. Ketika sudah zuhur mau zuhur mau makan, lalu kemudian di stop dulu sama orang tua. Nah, jangan makan dulu ya, nanti kalau kamu bisa sampai asar itu nanti ada reward, kasih permen, kasih jajan atau apa gitu. Terus gitu, akhirnya awalnya terpaksa dia. Pun juga demikian, kita berbagi sama orang, membantu orang itu kalau memang nggak terbiasa itu luar biasa berat gitu kan. Ini ya bagian dari hijrah juga. Awalnya dia tuh orang yang sangat sekali pelit gitu. Orang yang kalau punya sesuatu, punya makanan, punya uang, selalu pengennya hanya dimiliki sendiri. Jangan sampai uang itu jatuh ke tangan orang lain. Pengennya dia nikmati sendiri gitu. Awalnya seperti itu. Tetapi dia ingin berubah setelah ikut kajian, dia ingin berubah ya. Apa yang dia biasa lakukan, meskipun ya mungkin hanya berbagi hanya 1.000 perak, ya apa sudah. Jangan kemudian dipaksakan 100.000 lalu kemudian nyeselnya berminggu-minggu gitu gara-gara pengennya sedekah brutal, tetapi kemudian dipikir terus ya tuh eman tahu gitu kan, mending untuk ini dan seterusnya gitu. Ya nggak usah, bertahap saja gitu. Yang penting kita paksa diri kita bahwa kita itu sudah berusaha untuk melakukan ibadah itu. Ya meskipun terpaksa, tapi tetap pasti akan ada nilainya dibandingkan tidak sama sekali gitu. Makanya ada kaidah yang berbunyi yang pada intinya saya lupa redaksinya ya, daripada tidak sama sekali gitu ya. Lakukanlah semampunya ya. Meskipun nggak sempurna, daripada tidak sama sekali. Ya, daripada tidak sama sekali gitu. Daripada nanti saya nggak ikhlas kan berbaginya, mending saya nggak usah berbagi lah ya. Ya jangan begitu juga gitu. Apa ini bunyinya saya lupa ini. Ya yang jelas seperti itu ya. Jadi daripada nggak sama sekali ya, itu mending dilakukan mala yudraku kulluhu
la yudraku kulluhu. Ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Ma la yudraku kulluhu, apa yang tidak bisa dicapai seluruhnya, la yudraku kulluhu, maka jangan ditinggalkan seluruhnya. Jadi ada kaidah fikih yang berbunyi ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Apapun itu yang tidak bisa kita capai, tidak kita bisa lakukan seluruhnya secara sempurna dengan sempurna, la yudraku kulluhu, ya maka jangan ditinggalkan seluruhnya. Ya, ini mungkin bisa jadikan sebagai dalil juga, sebagai argumentasi bagi teman-teman yang seringkali telat ikut kajian, seringkali telat masuk kuliah, misalnya. Ya Pak, daripada saya bolos kan mending telat saja kan Pak, misalnya begitu. Ya meskipun ya jangan itu dijadikan legitimasi gitu, jadi pembenaran terus ya untuk melakukan perbuatan yang kurang sempurna, kurang baik gitu ya jangan. Tapi daripada tidak sama sekali gitu. Jadi terpaksa tidak apa-apa, lakukan saja, nanti toh akan terbiasa. Lalu kemudian bisa. Ya awalnya begitu. Sedekah kalau awal-awal misalnya, biasanya nggak pernah sedekah 10.000, itu kemudian sedekah 10.000 itu dipikir terus ya. Ini apa namanya biasanya begitu. Tapi kalau sudah sedekahnya ke 5, ke 10, ke 20, ke 30, ke 100 kalinya, dia sudah nggak akan mikir. Dia akan sudah lupa dengan itu. Jadi kenapa kita itu ingat terhadap perbuatan kebajikan yang kita lakukan, ya. Ingat pernah nolong si A, ingat pernah sedekah sama si B dan seterusnya, ingat karena kita melakukan itu hanya 1, 2, 3 kali saja, makanya ingat terus. Tapi kalau sudah ke 50 kali itu sudah nggak mikir, itu udah kita pernah berbuat A, berbuat B, berbuat C dan sudah sering kali, maka kita lupa. Kalian saya tanya misalnya kapan kalian itu misalnya pertama kali sedekah misalnya itu mungkin masih ingat, tetapi masih ingat nggak kalian sedekah yang ke 50 kali atau nggak usah ke 50, ke 10 kalinya misalnya ke masjid kah, ke yayasan atau yang lain, ke yang ke 10 masih ingat, lupa sudah. Tapi kalau yang pertama itu momen awal-awal itu biasanya masih ingat gitu. Pertama kali saya mencoba itu begini ya seterusnya, itu ingat terus ya. Bisa jadi gara-gara ingat itu akhirnya pahalanya nggak dapat gitu. Tapi tidak apa-apa, tapi paling tidak sudah ada niatan untuk berubah, itu kan sudah dapat pahala juga gitu. Jadi pahalanya bukan dari perbuatannya itu, tapi paling tidak dari niatnya lah gitu. Oke, sementara itu dari saya. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Saya tanyakan kepada penanya bagaimana, apakah sudah dapat dicukupkan? Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya, sudah sangat cukup. Ya, baik, terima kasih karena sesi diskusi atau tanya jawab kita sudah berakhir. Saya sampaikan terima kasih kepada Ustadz Muhammad Syifa'ul Hisan karena sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi kajian di sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan juga dapat diamalkan dalam kehidupan. Ustadz. Ya, sama-sama, semoga bermanfaat ya. Bermanfaat bukan buat hanya untuk kalian saja, tapi semoga itu juga jadi evaluasi bagi saya. Ya, apa yang saya sampaikan itu jangan hanya saya sampaikan saja, tapi saya berusaha untuk mengamalkan juga gitu ya. Jadi kita sama-sama berdoa. Saya mendoakan kalian, pun juga kalian doakan saya agar supaya kita sama-sama bisa bergerak, sama-sama bisa bermanfaat bagi masyarakat. Amin, amin. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Ustadz Muhammad Syifa'ul Hisan. Di chat Zoom sudah ada link presensi. Saya harap kepada seluruh peserta kajian ngopi untuk mengisi link presensi terlebih dahulu. Dipersilahkan kepada teman-teman. Oke, baik. Mungkin sambil menunggu terkait teman-teman presensi, di sini kita bisa lanjut dulu ya ke agenda selanjutnya, yaitu ada sesi dokumentasi. Mungkin kepada panitia yang bertugas, saya persilahkan untuk memimpin jalannya dokumentasi. Kepada teman-teman bisa on cam terlebih dahulu ya, buat yang tidak berhalangan.
Monggo teman-teman panitia. Baik, saya akan mulai dokumentasi di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, terima kasih karena hari udah menjelang maghrib. Langsung saja untuk acara selanjutnya yaitu ada doa yang akan dibacakan oleh rekan kita Muhammad Ikyan Noval. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memimpin untuk jalannya doa. Ya, semoga apa yang diberikan dari Ustaz Syifaul, kajian-kajiannya bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita amalkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam wa radhiyallahu an kulli sunnati rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakhratil maut wan najata minan nar wa alfa indal hisab. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih atas pembacaan doanya. Selanjutnya yaitu ada sesi penutup. Di sini saya Diva Qaimatur Rasida selaku MC. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada pemateri kita Ustadz Muhammad Syifaul Hisan dan juga teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan juga diamalkan untuk kedepannya. Sekali lagi saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.